Iran lancarkan serangan mematikan ke Israel, Menhan tewas, Israel siaga perang Senin malam yang mencekam menjadi awal babak baru dalam konflik Timur Tengah, ketika Iran melancarkan serangan rudal balistik paling dahsyat dalam sejarah konfrontasinya dengan Israel. Tepat pukul 21.42 waktu setempat, langit Israel diterangi cahaya rudal berkecepatan tinggi yang melesat dari berbagai titik peluncuran di wilayah Iran. Sebanyak 68 rudal balistik jenis Khaybar-Sekhan dan varian lainnya dilaporkan ditembakkan secara serentak, sebagian membawa hulu ledak beranak dengan sistem pemandu presisi tinggi berbasis INS dan GLONASS, yang secara efektif membingungkan radar pertahanan Israel. Sasaran utama adalah jantung-jantung vital negara, pangkalan militer strategis di Negev, markas pertahanan pusat di Tel Aviv, hingga infrastruktur energi dan komunikasi di wilayah selatan. Serangan ini terjadi hanya 2 hari setelah Israel diduga terlibat dalam serangan udara terhadap fasilitas sekutu Iran di Suriah dan Lebanon, menjadikan eskalasi ini sebagai respons langsung dan terencana. Meskipun sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan David Sling aktif, intensitas tembakan dan kemampuan manuver rudal Iran terbukti terlalu tangguh. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam sasaran secara langsung, menyebabkan ledakan besar dan kepanikan massal. Sirene meraung tanpa henti selama lebih dari 45 menit, kota-kota seperti Tel Aviv, Be'er Sheva, dan Ashkelon berubah menjadi kota mati. Lampu padam, jalanan kosong, warga berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Satu ledakan menciptakan dampak paling dramatis. Konvoi Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, yang tengah dalam perjalanan menuju ruang komando bawah tanah, dihantam langsung oleh rudal Khaybar-Sekhan. Hulu ledak utama memecah menjadi 4 submunisi dalam fase terminal, menyebar dan menghancurkan seluruh iring-iringan kendaraan. Kendaraan lapis baja Galan terbakar hebat, dan meski tim evakuasi tiba cepat, sang menteri beserta 3 pengawal nyawanya tak tertolong. Kurang dari 1 jam kemudian, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumumkan kematian Galan dalam siaran langsung nasional, menyebutnya sebagai pukulan mematikan terhadap jantung pertahanan Israel. Ribuan warga berkumpul di luar Kementerian Pertahanan, menyalakan lilin, mengibarkan bendera. Namun di sisi lain, kritik mulai bermunculan. Kelambanan pembaruan sistem pertahanan dan kegagalan intelijen memicu perdebatan di parlemen. Pemimpin oposisi Yair Lapid menuntut dibentuknya komite penyelidikan independen. Israel segera menetapkan status darurat nasional. Aktivitas sipil dihentikan, seluruh sekolah, kantor, dan transportasi publik ditutup. Bandara Ben Gurion lumpuh total. Rumah sakit seperti Sheba dan Ichilov dipenuhi korban luka. Di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan, Kabinet Keamanan menggelar sidang darurat. Netanyahu memimpin langsung rapat yang disebut berlangsung, intens dan penuh tekanan. Opsi serangan balasan skala penuh terhadap Iran kini sedang dipertimbangkan. Jet-jet tempur dari pangkalan Ramat David dan Hatzerim sudah diberangkatkan menuju perbatasan timur. Rudal-rudal jarak jauh diposisikan ulang. Seluruh unit tempur Israel dalam status siaga tempur penuh. Menteri Luar Negeri Eli Cohen mempertegas sikap pemerintah, respons kami akan proporsional, tapi mematikan. Rezim Teheran kini bukan lagi sekadar musuh ideologis, mereka telah melancarkan perang terbuka. Di sisi lain, Iran merilis siaran melalui televisi pemerintah yang menunjukkan peluncuran rudal dari beberapa lokasi, sembari menyebut serangan ini sebagai langkah sah untuk membela diri terhadap agresi Israel. Situasi global pun ikut memanas. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi, namun Pentagon meningkatkan siaga armada di Timur Tengah, termasuk menggerakkan kapal induk USS Eisenhower mendekati kawasan Teluk. Rusia memberikan dukungan diplomatik kepada Iran, sementara negara-negara Eropa mendesak penghentian serangan dan mempersiapkan kemungkinan gelombang migrasi baru. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat dalam 24 jam mendatang. Pasar global bereaksi negatif, harga minyak melonjak lebih dari 9% dalam semalam, sementara indeks saham di Eropa dan Asia terpuruk. Maskapai internasional membatalkan seluruh penerbangan ke Israel hingga waktu yang belum ditentukan. Kini, Israel berada di titik genting sejarah, antara mempertahankan posisi sebagai kekuatan militer dominan di kawasan, atau terseret dalam perang terbuka yang dapat meluas ke seluruh Timur Tengah. Analis menyebut 24-48 jam ke depan sebagai masa paling menentukan.
Meskipun Iran telah mengklaim serangan mereka sebagai tindakan defensif, sinyal radar dari pesawat pengintai Eitan dan satelit OFEC milik Israel menunjukkan bahwa Iran masih memiliki puluhan rudal dalam posisi siaga. Pasukan elit IRGC terlihat mulai memperkuat perbatasan barat Iran dan memindahkan sistem pertahanan BAVAR-373 mereka lebih dekat ke situs strategis seperti reaktor nuklir Basra, pangkalan militer di Natanz, serta kantor pusat militer di Teheran. Informasi intelijen yang bocor ke media menyebutkan bahwa Israel mempertimbangkan opsi operasi pemenggalan kepala, serangan langsung ke markas besar IRGC dan target-target elit dalam struktur kekuasaan Iran. Mossad, dalam koordinasi dengan Shin Bet, dikabarkan telah menyusun daftar target prioritas dengan sandi daftar Alpha 27, daftar yang dipercaya berisi 27 figur militer dan politik Iran yang dinilai sebagai kunci peluncuran serangan malam itu. Namun, di tengah persiapan itu, muncul pertanyaan dari dalam negeri sendiri. Apakah Israel siap untuk perang jangka panjang melawan negara sebesar dan sekompleks Iran? Ini menjadikan Israel berada dalam skenario mimpi buruk, perang tiga front, Iran di timur, Hizbullah di utara, dan Gaza di selatan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Channel 12, mantan Kepala Staf Benny Gantz menyatakan, Israel belum pernah menghadapi ancaman simultan seperti ini sejak pendiriannya tahun 1948. Diskusi tertutup di dalam Kabinet Keamanan dilaporkan telah menyentuh kemungkinan aktivasi status cendana, protokol khusus yang mengatur penggunaan senjata non-konvensional oleh Israel. Meski tak pernah diakui secara resmi, analis pertahanan meyakini bahwa Israel memiliki setidaknya 80 hingga 90 hulu ledak nuklir dalam berbagai bentuk. Namun, suara penentangan dari kalangan internal, termasuk beberapa anggota senior IDF dan Kementerian Luar Negeri, menolak penggunaan opsi tersebut. Mereka mengingatkan dampaknya bukan hanya bagi Iran, tetapi terhadap reputasi Israel secara global serta kemungkinan reaksi dari Rusia dan China, yang keduanya memiliki hubungan erat dengan Teheran. Pasukan elit IDF, terutama unit Sayetet 13 dan Sayeret Matkal, kini telah dikerahkan ke berbagai titik rawan di sepanjang perbatasan Lebanon dan Suriah. Mereka diperintahkan untuk standby menghadapi kemungkinan serangan gabungan dari milisi Hizbullah atau proksi Iran lainnya. Tidak hanya itu, sistem rudal balistik Jericho 3, senjata strategis jarak jauh Israel yang selama ini diselimuti kerahasiaan ketat, dilaporkan sudah dalam posisi siap luncur di Gurun Negev, menunggu kode merah dari otoritas tertinggi militer. Pukul 23.16 waktu Israel, serangan balasan pertama dimulai. 4 skuadron jet F-35I Adir menyusup ke wilayah udara Irak dengan pengawalan elektronik dari pesawat intelijen Gulfstream Safid. Sasaran pertama, fasilitas peluncuran rudal di Kermanshah, Iran Barat. Ledakan terdengar hingga 30 km jauhnya, menandai bahwa perang kini telah berubah menjadi dua arah yang terbuka, bukan lagi serangan bayangan. Dalam hitungan menit, rudal-rudal Israel dari sistem LORA dan Delilah juga diluncurkan dari kapal-kapal perang di Laut Tengah. Targetnya, pusat komando IRGC di Bandar Abbas dan kompleks penyimpanan drone Shahed di Isfahan. Video-video yang beredar di media sosial Iran menunjukkan kobaran api besar dan warga yang panik mencari perlindungan, mengonfirmasi skala serangan. Pernyataan itu memicu gelombang patriotisme. Rakyat Israel, walau diliputi ketakutan, mulai mengibarkan bendera di balkon, menyanyikan lagu kebangsaan dari dalam tempat perlindungan bawah tanah. Namun eskalasi ini tak hanya berdampak militer. Di dunia maya, serangan siber masif juga terjadi. Situs-situs penting pemerintah Israel lumpuh selama hampir 40 menit akibat serangan DOS yang diduga berasal dari kelompok peretas pro-Iran, Shadow Soldier. Di sisi lain, balasan dari unit siber Israel berhasil menonaktifkan sistem komunikasi rudal milik IRGC di barat Teheran selama 2 jam, pukul 0.30 dini hari,